Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas terkait pola gerak dasar senam menggunakan alat. Pada senam menggunakan alat, terdapat beberapa gerak dasar yang harus dipelajari dan dikuasai dengan baik. Keterampilan dasar senam menggunakan alat diantaranya terbagi ke dalam pola gerak dasar non-lokomotor dan pola gerak dasar lokomotor. Berikut ini adalah beberapa keterampilan dasar senam menggunakan alat yang termasuk ke dalam pola gerak dasar non-lokomotor, yaitu ada bertumpu, bergantung, ayunan, dan putaran. Kemudian yang kedua ada pola gerak dasar lokomotor. Terdapat ada kombinasi gerak berpindah tempat dan kombinasi tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat. Saya ingatkan kembali, pola gerak dasar non-lokomotor itu ditandai dengan tidak adanya perpindahan tempat. Sedangkan pola gerak dasar lokomotor ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Semoga sampai di sini anak-anak Ustadz bisa memahaminya, bisa membedakannya. Bertumpu, bergantung, ayunan, putaran, kan tidak berpindah tempat. Nah, pola gerak dasar non-lokomotor yang pertama yaitu bertumpu. Bertumpu merupakan salah satu pola sikap dasar senam menggunakan alat yang membutuhkan kekuatan otot kaki. Bisa bertumpu dengan dua kaki, yang B bertumpu dengan satu kaki. Ini melibatkan apa? Kekuatan otot kaki. Kemudian yang kedua ada pola gerak dasar non-lokomotor bergantung. Bergantung merupakan salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Dapat dilakukan bergantung menggunakan dua lengan, yang B bergantung dengan satu tangan. Kemudian pola gerak dasar non-lokomotor yang ketiga yaitu ayunan. Ayunan merupakan salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Dapat melakukan ayunan dengan dua tangan pada palang dan ayunan dengan dua tangan bertumpu pada meja. Kalau kita berayun dengan palang berarti kita ada tarikan terhadap otot lengan. Kalau dengan dua meja berarti kita menumpu, bertahan menggunakan dua lengan. Baiklah, itu adalah ayunan. Sekarang kita akan membahas terkait putaran. Putaran adalah salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kelenturan sendi. Dapat dilakukan putaran satu lengan kanan, satu lengan kiri, ataupun putaran menggunakan kedua lengan secara bersamaan. Ingat, ini bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan. Kemudian yang kedua tadi pola gerak dasar senam menggunakan alat ada pola gerak dasar lokomotor, yaitu pola gerak dasar yang dilakukan secara berpindah tempat. Berpindah tempat berhubungan dengan kombinasi gerak yang melibatkan beberapa sikap dan perilaku gerak. Jadi kombinasi gerakan berpindah tempat itu melibatkan beberapa sikap. Ada sikap tolakan, ada sikap melompat, ada sikap melayang, ada sikap mendarat. Nah, jadi melibatkan berbagai aspek gerakan. Kalau yang tidak berpindah tempat kan satu tadi, berputar, mengayun, bertumpu, gitu.
kita akan membahas satu persatu nih terkait kombinasi gerak berpindah tempat dan kombinasi tolakan melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat. Sampai di sini sudah ada yang menggambarkan belum? Kalau belum, ya kita akan melihat contoh satu persatu. Perhatikan di gambar bagaimana sikap-sikapnya. Baiklah, pola gerak dasar lokomotor yang pertama ada kombinasi gerak berpindah tempat. Kombinasi gerak berpindah tempat itu ada kombinasi tolakan melayang, kombinasi tolakan melompat, melayang, dan mendarat. Yang A itu adalah tolakan, yang B posisi melayang, yang C posisi mendarat. Dan yang kedua adalah kuda-kuda lompat. Di situ ada yang A ada posisi melayang, tolakan, yang B melompat, yang C melayang, yang D posisi mendarat. Nah, perhatikan, nanti dapat menggunakan meja atau punggung temannya. Kemudian yang berikutnya kombinasi tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat. Di sini menggunakan alat palang tunggal. Yang A itu posisi tolakan, yang B melompat, yang C melayang, yang D menggantung dan mengayun, yang D mendarat. Jadi harus posisinya sejajar dan kedua lengannya harus lurus ke atas dan mengait di palang tunggal. Nah, perhatikan di gambar. Dan saat mendarat juga harus tetap menjaga keseimbangan dengan cara menjulurkan tangannya ke depan. Baiklah, yang berikutnya ada keseimbangan. Keseimbangan itu adalah salah satu aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dalam mempertahankan tubuh pada satu sikap tertentu sehingga tidak mudah terjatuh. Nah, dapat diperhatikan itu menggunakan titian yang A, kemudian yang B dia kasih beban, yang C tidak. Baiklah, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.